Perkenalkan, saya Amelia Makasili dari kelas A Prodi Perpustakaan dan Informasi dengan NIM 2506071110006. Di sini saya akan mempresentasikan materi Introduction to Computer, matkul dari pertemuan 1 sampai 9. Nah, aku akan mempresentasikan pertama yaitu apa itu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data dan informasi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas. Komputer dapat digunakan untuk mengolah informasi, menyimpan data, menjalankan program, menghubungkan pengguna melalui internet. Komputer telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, membantu dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan seperti kayak kita sekarang. Mengerjakan tugas juga membutuhkan komputer. Nah, komponen-komponen komputer yakni adalah perangkat input, keyboard, mouse, perangkat output, monitor, printer. Nah, unit sistem CPU, motherboard, perangkat penyimpan, perangkat komunikasi. Nah, komputer ini adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yakni kecepatan, keandalan, resistensi, komunikasi. Kerugiannya ada risiko kesehatan, pelanggaran privasi, dampak lingkungan. Komputer, kategori komputer pribadi kayak laptop, komputer seluler seperti smartphone, tablet, server, mainframe, superkomputer. Ilmu komputer yakni mempelajari cara komputer bekerja, fokus pada pemrosesan data menjadi informasi komputer sebagai perangkat elektronik berbasis alur penelitian komputer menggunakan instruksi khusus mengolah data menjadi informasi menempatkan proses input, proses output. Komponen utama komputer: input memasukkan data, proses mengolah data, output menghasilkan informasi, penyimpanan data, sistem mengatur seluruh proses. Nah, jenis-jenis komputer yakni ada komputer tertanam, embedded komputer, komputer pribadi, PC atau desktop, komputer seluler, smartphone atau tablet, server pengolahan jaringan dan data. Nah, yang kedua yakni materinya adalah jaringan dan sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah pengolahan data menjadi informasi. Jaringan komputer menghubungkan perangkat internet, jaringan global untuk pertukaran data. Apa itu internet? Nah, jaringan global yang menghubungkan banyak perangkat dan pengguna, digunakan untuk berbagai data, informasi, dan layanan, menghubungkan bisnis, pemerintah, pendidikan, dan individu. Nah, sekarang kan kita apa-apa harus menggunakan internet. Tanpa internet kita juga nggak bisa searching terus mencari berita-berita yang lain gitu kan. Sekarang apa-apa kan pakai elektronik dan kita juga membutuhkan internet. Nah, sejarah internet yaitu tahun 1969 ARPANET mulai berfungsi. Awal dari internet awalnya untuk kalibrasi ilmiah dan tetap berfungsi meski sebagai jaringan rusak. Nah, kemudian ada XFNet berkembang menjadi riset nasional. Saat ini internet terhubung ke ratusan juta perangkat. Layanan internet adalah email, mengirim dan menerima pesan instan, IM, chat waktu nyata, VoIP, panggilan suara menggunakan internet, FTP, unggah dan unduh file melalui server ruang obrolan dan papan pesan. Alamat IP dan nama domain. Alamat IP identitas unik perangkat di internet, nama, dominan versi teks dan alamat IP, dan server yang menerjemahkan. Nah, menyediakan akses internet ISP menyediakan bagi pengguna jenis akses DSI, kabel fiber, satelit, radio, seluler, Wi-Fi.
Yang ketiga yakni materi World Wide Web. Nah, web adalah kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia, terdiri dari halaman-halamannya web yang saling terhubung. Web 2.0 memungkinkan interaksi aktif. Nah, browser web digunakan untuk mengakses halaman web. Contoh, browser Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc. Mendukung web 2.0 untuk aplikasi berbasis web, URL, dan menjelajah web. URL alamat unik setiap halaman web. Hyperlink untuk menuju halaman lain. Menjelajah tab memungkinkan membuka banyak halaman sekaligus. Mesin pencarian dan direktori. Mesin pencari membantu menemukan informasi. Google Bing, direktur subjek, mengelompokkan konten berdasarkan kategori. Multimedia di web. Multimedia menggabungkan teks, gambar, audio, dan video. Format gambar PMP, GIF, JPG, PG, PNG, TIFF. Streaming memungkinkan pemutaran langsung. FR mensimulasikan dengan 3D. Nah, itu tadi yang ketiga. Nah, ini yang keempat ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu program untuk membantu produktivitas pengguna, digunakan dalam tugas bisnis, pendidikan, dan pribadi. Contoh, pengolahan data, spreadsheet, presentasi. Perangkat lunak mengolahkan data, pembuatan dokumen. Spreadsheet mengolah data dalam basis dan kolom. Database mengelola dan mengakses data. Presentasi membuat alat komunikasi. Nah, perangkat lunak, grafik, dan multimedia. Card untuk desain teknik, pengeditan foto, video, audio, penerbitan desktop, dan pembuatan halaman web. Software, pembuatan multimedia. Software untuk rumah dan pendidikan, yakni untuk keuangan pribadi, persiapan baca, edukasi, dan referensi. Hiburan, desain rumah, perjalanan, peta, tersedia juga versi mobil. Aplikasi web dan pembelajaran. Aplikasi web, software berbasis internet, komunikasi, email, IM, VoIP, forum, membantu online dan pelatihan berbasis web, mendukung pembelajaran jarak jauh. Kategori perangkat lunak, aplikasi bisnis, grafis, dan multimedia pribadi atau pendidikan komunikasi. Nah, perangkat lunak mengolah kata, spreadsheet, presentasi. Basis data mengolah data, manajemen proyek, akuntansi, dan aplikasi perusahaan. Perangkat lunak, grafis, dan multimedia. Card, komputer aided design, pengeditan gambar atau foto, pengeditan video dan audio, pembuatan konten multimedia. Nah, yang kelima yakni komunikasi dan pribadi atau pendidikan. Nah, komunikasi email, IM, from video, conference, VoIP, pribadi dan pendidikan, e-learning, hiburan, media player. Contoh platform media Google Class. Nah, web versi desktop, versi aplikasi seluler. Aplikasi web diakses melalui browser. Aplikasi desktop berjalan di komputer, fitur lebih lengkap. Aplikasi seluler, sistem operasi mobil versi ringan. Unit sistem, unit casingnya berisi komponen elektronik komputer, berfungsi untuk memproses data, terdiri dari perangkat keras seperti CPU, memori, dan storage. Prosesor GPU mengontrol dan mengolah instruksi komponen, memiliki unit kontrol dan ALU, kecepatan diukur dalam GHz. Contoh produsen Intel, AMD. Nah, GPU itu yang biasanya di komputer. Nah, terus ada memori di sini, menyimpan instruksi dan data sementara. RAM, memori volatil, dan ROM and flash memori non-volatile, ukuran KB, MB, GB, TB. Nah,
slot ekspresi, menambah fungsi perangkat komputer, contoh kartu suara, kartu video, slot ekspresi terpasang pada motherboard, plug and play untuk pemasangan otomatis. Jadi di sini ada perangkatnya, terus itu ada motherboard, terus dikasih memori. Nah, dipasang memori terus ditambah kartu adapter and slot ekspansi. Jadi dipasang-pasangkan. Proc and display data. Proc digunakan untuk menghubungkan peripheral, contoh USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi. Data di komputer berbentuk digital. Nah, itu dipasang-pasangkan. Kalau kemarin presentasi itu sesuai dengan bentuk. Nah, bagaimana komputer bekerja? Booting dimulai dari BIOS. BIOS melakukan power on save text. Sistem operasi dimulai dari perangkat penyimpanan. Komputer siap digunakan setelah proses selesai. Nah, papan induk produk itu pusat penghubungan semua komponen komputer. Jadi itu ibu dari perangkat itu. Memiliki switch text, slot, ekspansi, soket, CPU. Menyediakan jalur komunikasi data antar komponen. Jadi motherboard dipasangkan terus bisa dari perangkat lain menyediakan jalur. Nah, jam prosesor mengukur kecepatan perprosesan instruksi CPU, diukur dalam hertz. Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat. Teknologi prosesor diperdering berbagi eksekusi tugas agar lebih efisien. Multiprosesor lebih dari satu CPU dalam satu sistem multi-core. Terus yang keenam yaitu apa itu input? Input adalah data dan instruksi maupun yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Apa itu perangkat input? Komponen perangkat keras apapun yang memungkinkan pengguna memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Papan ketik adalah perangkat input yang berisi tombol-tombol yang ditekan menggunakan pemasukan data dan isu ke dalam komputer. Nah, input sendiri ada keyboard. Perangkat seluler biasanya lebih kecil dari memiliki lebih sedikit tombol. Ponsel kita sendiri atau HP itu yang menghemat waktu saat memasukkan teks kan kita menggunakan dua jari kan ya. Kalau keyboard kan kita bisa 10 ya. Nah, trackball ada perangkat menunjuk stengsioner dengan bola di bagian atas atau samping. Tos atau perangkat menunjuk kecil datar dan segi panjangnya sensitif terhadap tekanan dan gerakan. Apa itu perangkat keluaran? Komponen perangkat keras apapun yang dapat menyampaikan informasi kepada pengguna. Apa itu perangkat tampilan? Perangkat keluar yang berfungsi menampilkan informasi dari komputer kepada pengguna dalam bentuk visual. Contoh, monitor CRT, bentuk elektronik e-book, monitor plasma. Nah, ini ada dua, input dan output. Nah, apa itu input? Sebagai bentuk data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer supaya komputer bisa dilakukan suatu proses. Nah, yang output sendiri, segala informasi yang dihasilkan oleh komputer setelah data diproses, lalu disampaikan kembali ke pengguna ke perangkat lain. Input, lebih jelasnya lagi, input memasukkan ke komputer, output keluar dari komputer. Nah, dari output aja, output itu adalah keluar. Nah, yang ketujuh yaitu apa itu penyimpanan. Nah, ketujuh itu materi penyimpanan. Media dan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data instruksi dan informasi. Perbedaannya penyimpanan dengan memori. Memori perangkat dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat program sedang berjalan. Data di memori akan hilang jika komputer dimatikan. Nah, penyimpanan sendiri perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen agar bisa digunakan kembali di kemudian hari.
Data akan tetap meskipun komputer dimatikan. Contoh RAM, cercep memori, VRAM, memori pada kartu grafis. Nah, penyimpanan ini ada 5. Hard disk drive, solid state drive, memory card, CD, flash disk. Nah, seperti kita sendiri kalau biasanya pakai memori kan di HP lah, flash disk itu di laptop. Nah, fungsi sistem operasi adalah menyalakan komputer, mengolah keamanan sistem operasi, memantau kinerja dan menyediakan layanan tata geraha, mengontrol jaringan, mengakses web, menjadwalkan pekerjaan dan mengonfigurasi perangkat, mengolah memori, mengolah program, menyediakan antarmuka pengguna, mengatur perangkat keras, menjalankan dan mengelola program aplikasi, mengatur penyimpanan data dan file, mengelola keamanan dan hak asas pengguna sebagai penghubung antar pengguna dan komputer. Nah, anggotanya ada Windows 10, Windows 11, Linux, Ubuntu, Android, iOS, macOS. Nah, Windows itu seperti kita di laptop. Nah, kalau smartphone jadi HP, iOS itu Android, di HP Android, iOS itu di handphone. Nah, komunikasi dan jaringan, proses di mana satu komponen transfer data, instruksi, dan informasi ke komputer lain. Sistem komunikasi berisi banyak jenis perangkat. Komputer pribadi, komputer notebook, telepon seluler yang mendukung web, komputer genggam yang mendukung web, TV, menerima GPS. Nah, ini ke 8. Nah, macam-macam jaringan itu adalah LAN peer-to-peer, itu jaringan kecil. Kedua, LAN clear and server, jaringan di mana satu lebih komputer bertindak sebagai server dan komputer lain. Nah, yang ketiga, jaringan area luas WAN. Keempat, peer-to-peer. Terus yang kelima, jaringan area metropolitan, jaringan tulang punggung yang menghubungkan jaringan area lokal ke wilayah metropolis seperti kota atau desa. Jadi, jaringan metropolitan ini tulang punggungnya dari wilayah kota ke wilayah atau desa. Terperberat jaringan, konfigurasi atau pengaturan fisik, perangkat, dan jaringan komunikasi. Jaringan biasanya menggunakan kombinasi 3 topologi. 7. Jaringan bus terdiri dari satu kabel pusat yang menghubungkan semua komputer dan perangkat lainnya. Bus adalah kabel fisik atau selang murah dan mudah dipasang. Nah, yang ke-8 itu jaringan cincin, kabel terbentuk dari cincin tertutup atau loop dengan semua komputer dari perangkat disusun sepanjang cincin. Yang ke-9, macam-macam jaringan itu tadi. Yang 9 itu jaringan bintang. Semua perangkat terhubung ke komputer pusat yang disebut hub. Semua data yang ditransfer dari suatu komputer ke komputer lain melalui hub. Nah, jadi data satu ke komputer satu ke komputer satunya lagi. Nah, itu dihubungkan menjadi hub. Ke-10, komunikasi jaringan, komunikasi spesifik, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memungkinkan perangkat berbeda pada beberapa jenis jaringan untuk berkomunikasi.